Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, mari kita mengeksplor pengkamusan dalam rangka wasiat bertakwa pada saat ini. Kalau kita mengingat istilah ajalun, di sini ada dua arti yang perlu diperhatikan. Dan kalau ini tidak mengerti akan mengundang kekeliruan. Pertama, ajalun yang berarti waktu maut, waktunya mati, ajal. Itu terdapat dalam surat Munafikun ayat 11. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Sedangkan Allah tidak akan menangguhkan suatu diri idza jaa ajaluha, apabila ajalnya telah datang. Jadi waktu maut kalau sudah datang, Allah tidak akan menangguhkan. Hal ini berasal dari cerita sebelumnya pada surat Munafikun ini yang menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jadi ini satu peringatan kepada orang-orang berpandangan bersikap hidup dengan ajaran Allah dan Rasul. Janganlah harta benda dan anak-anak kalian melengahkan kalian dari cara hidup menurut ajaran Allah. Pada ayat selanjutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayya ahadakumul maut. Serta keluarkanlah anggaran dari apa yang kami telah karuniakan kepada kalian sebelum datang maut datang pada kalian, kepada salah seorang kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqu wa akun minas sholihin. Apabila maut datang, dia akan ngomong, wahai pembimbingku, kenapa Anda tidak tangguhkan aku sebentar saja? Aku akan bersedekah, aku akan membiayai hasanat di dunia, serta niscaya aku menjadi bagian dari para pelaku tepat. Nah, Allah memberikan jawaban dengan kalimat berita, wala yu'akhirullahu nafsan. Sedangkan Allah tidak akan menangguhkan suatu diri idza jaa ajaluha, apabila ajalnya telah datang. Ajal di sini waktu maut, waktunya mati. Kemudian ada ajal yang berarti ruang dan waktu. Hal ini dari eksplorasi
pengkamusan, ajalun berarti goyatul wakti. Goyatul wakti sama dengan akhir waktu. Dari goyatun dieksplor lagi sama dengan al-mada. Al-goya sama dengan al-mada. Al-mada itu batas akhir, masih sama ya. Dari al-mada dieksplor lagi, persamaannya sama dengan al-majalu. Al-majal ini berarti ruang lingkup, atau al-masafah yang berarti jarak. Jadi dari sinilah maka ajalun diterjemah ruang dan waktu. Artinya bahwa kalau pada surat Toha ya, ayat 129, walaula kalimatun sabaqat mir rabbika lakana lizama wa ajalum musamma. Kalimat sederhananya, walaula kalimatun sabaqat mir rabbika wa ajalum musamma lakana lizaman. Seandainya tidak ada kalimat terdahulu dari pembimbing Anda, yaitu izin pergelaran kekufuran kepada yang bersikap negatif atau kepada iblis. Iblis meminta andirni ila yaumi yub'atsun, Allah menyatakan innaka minal mundzirin. Kalimat ini yang dimaksud, kalimatun sabaqat mir rabbika. Yang kedua, ajalun musamma, ruang dan waktu tertentu. Kalau tidak ada dua ini, tidak ada kalimat innaka minal mundzirin dan tidak ada ruang dan waktu, lakana li zaman, niscaya azab itu tetap adanya. Jadi azab tetap berlaku bila tidak ada innaka minal mundzirin dan ajalun musamma, ruang dan waktu tertentu. Jadi artinya kalau Allah tidak memberi ruang dan waktu untuk kekufuran, untuk istilah ajalunnya, misalkan ruangnya, katakan kalau Fir'aun misalkan, bumi Mesir itu ruang bagi Fir'aun yang menyatakan antara hukum a'la. Itu ruangnya. Waktunya ya tidak akan ada kekufuran kalau misalkan silahkan Mesir dipakai, tapi pagi jangan, sore jangan, malam jangan. Itu sebenarnya tidak diberi waktu. Jadi berarti ruang dan waktu diberikan kepada yang minta kekufuran digelar, sehingga kekufuran berjalan bagi yang mau bersikap negatif. Kemudian sampai kapan ajalin musamma ini? Ajalin musamma akan berakhir sampai dengan lanuhlikan nadzolimin. Benar-benar kami akan binasakan para pelaku dosa. Kenapa terjadi lanuhlikan nadzolimin? Sebab mereka yang bersikap negatif mengancam para rasul. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina. Itu surat Ibrahim ayat 13. Itu ancaman kepada para rasul. Ancaman rasul dibalas oleh Allah. Fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikan nadzolimin.
Setelah itu 14-nya walanuskinannakumul ardu mim ba'dihim. Kami benar-benar akan membinasakan para pelaku umat. Selanjutnya kami akan menempatkan kalian di permukaan bumi setelah mereka. Sampai di sanalah ajalul musamma. Nah, dengan demikian maka kalau di dalam surat Nuh itu juga ajalulnya bukan waktu maut. Sebab di sana dikatakan inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu. Sesungguhnya ajal Allah jangan diartikan waktu maut Allah. Ajal Allah ini ruang dan waktu eksistensi ajaran Allah. Idza jaa apabila datang la yu'akhkharu tidak bisa ditangguhkan. Kapan datangnya? Kalau Allah sudah menghendaki. Kapan Allah menghendaki? Kalau orang yang berimannya benar-benar sudah siap. Siap pandangan dan sikap hidup, siap berkorban. Jadi kalau ditanya waktunya, tanya ke Allah kapan misalkan acara bidangnya digelar, nggak akan diberitahukan. Kalau begitu undang saja dengan katakan saja satu masyarakat yang sering kita katakan Fatir 29. Wujudkan orang-orang yang yatluna kitab Allah wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Itu harus ada. Orang-orang inilah yang mengundang eksistensi hasanat dunia. Di sanalah diiklankan studi yang benar, di sanalah diiklankan sholat yang khusyuk, di sanalah diiklankan kesediaan membiayai hasanat dunia di masyarakat itu. Jadi kalau masyarakat semacam itu tidak ada, mustahil bakal muncul hasanat dunia. Jadi hasanat dunia harus diundang oleh orang yang bersedia aman, bersedia damai, bersedia adil, bersedia memahami Quran, bersedia membantu kawan, jangan membebani. Sebab Rasul itu selalu yuhillu lahumut thayyibat yuharrimu alaihimul khaba'is, menghalalkan norma kehidupan indah, mengharamkan norma kehidupan jahat. Wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, melepaskan beban mereka, melepaskan belenggu yang ada pada mereka sehingga berbagai kesulitan hidup dibantu, bukan dibebani. Ini yang perlu ada, ini yang perlu hadir di kalangan kita dengan usikum wa iyaya bitaqwallah. Sehingga dari pengkamusan ini bahwa ajal itu ada dua, ada ajal waktu maut, ada ajal ruang dan waktu. Man kana yarju liqa Allah, Ankabut ayat 5 ya. Man kana yarju, siapa yang mengharapkan bertemu dengan fungsi Allah. Bertemu fungsi ya, bukan bertemu pribadi. Sebab secara metodis, berpikir metodis tidak memikirkan wujud Allah, tapi memikirkan fungsi Allah.
mencipta alam semesta. Mengapresiasi Allah telah mencipta manusia. Mengapresiasi Allah telah mengajarkan ilmu hudal lil muttaqin. Mengapresiasi Allah telah memasukkan mukmin ke dalam jannah. Mengapresiasi Allah telah memasukkan kafir ke dalam nar. Harus ada apresiasi itu. Nah, jadi kepada apa? Pada fungsinya. Jadi liqa'a. Man kana yarju liqa Allah, siapa yang mengharap bertemu dengan fungsi Allah. Fa inna ajalallahi la'atin, maka sungguhnya ruang dan waktu kebijakan Allah itu pasti datang. Jangan diartikan ajal Allah waktu matinya Allah, karena jadi bahaya itu. Kalau pengkamusan tidak dieksplor, bahaya nanti pengertiannya. Tapi kalau dieksplor, ini pengertian bahwa ajal itu ada dua, ada waktu maut dan ada ruang dan waktu, maka dengan fa'inna ajal Allah atin akan yakin orang bisa dicapai. Tingkatkan saja aku ini studinya, tingkatkan saja sholat khususnya, tingkatkan saja kesetiaan membiayai hasanah di dunia, itu pasti datang. Jadi jauh sekali kan. Kalau tidak dieksplor semua ajal diartikan waktu maut, kalau semua ajal diartikan waktu maut, jadi aliran sesat nanti. Jadi disinilah perlunya eksplorasi pengkamusan dalam kaitan dengan diimplementasikan dengan ayat. Bukan kita mengarang bikin kalimat, tapi mengambil ayat Quran supaya dimengerti kandungan mananya. Kalau di sana kita suka melakukan latihan, misalkan inna anzalnahu fi lailatul qadri, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam konsepsi. Dilatih misalkan pakai ini anjaltuhu fi lailatul qadri. Oh, merubah ayat, bukan merubah ayat, supaya lincah berkalimat Quran. Inna, sesungguhnya kaminya Allah. Ini sesungguhnya aku, ya akunya harus Allah. Bagaimana kalau innahu? Kalau innahu jangan anjaltu, harus anjalahu fi lailatul qadri. Innaka boleh. Ya boleh, sebab Allah itu dalam data Quran bisa jadi huwa, bisa anta, bisa anak, bisa nahnu. Bukan ngarang-ngarang, itu di dalam eksplorasi ayat Quran. Jadi innaka anzaltahu fi lailatul qadri, ka-nya Allah, enggak masalah. Malah lebih lincah. Bukan merubah ayat Quran kemudian sholat dibaca innaka anzaltahu fi lailatul qadri wa ma itu merubah ayat Quran namanya. Bukan merubah ayat Quran, berlatih dengan bahasa Quran. Bisa kan kita mengatakan innallaha anzalahu fi lailatul qadri, bukan dalam kaitan surat Qadar, bukan. Bikin kalimat innallaha anzalahu fi lailatul qadri, ya metodis kan. Jadi di sini artinya eksplorasi ayat, eksplorasi pengkamusan diterap dalam ayat Quran. Dengan demikian maka kalau dari man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'atin, yakin ajalallahi itu akan datang. Jadi disinilah artinya makin menganjurkan takwa.
kepatuhan berbuat secara ilmiah dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya. Melalui semua ini, dan terus ini dikomunikasikan kepada seluruh manusia, sebab wa ma'arsalnaka illa kafatan linnasi, tidaklah kami mengutus Anda kecuali bagi manusia seluruhnya. Andanya Muhammad. Kalau kita sekarang bersolawat itu sunnah Muhammad. Agar sunnah Muhammad dilihat dari ayat ini terus berlaku ke seluruh manusia. Nabi Muhammad ada di Madinah, orang mukmin ada di Mekah, sunnah Muhammad ada di Mekah, di orang mukmin itu. Nabi Muhammad sudah meninggal, ada orang menggunakan sunnah Muhammad. Sunnah Muhammad masih ada. Sehingga sholawat itu terarah pada hasanah dunia. Sebab hasanah dunia adalah sunnah Muhammad. Sholat sunnah Muhammad, ratil sunnah Muhammad, sabar sunnah Muhammad. Jadi hidup dengan ajaran Allah, kalau itu bismillah berarti. Nabi Muhammad pun disuruh ketika diangkat jadi Rasul, ikra bismi rabbika. Nah, dari sini sama dengan kita mengharapkan diri kita yang ada di lingkungan ini selalu bergaul dengan ilmu Allah. Jadilah komunitas yang yatluna kitab Allah. Berbagai kegiatan diurus, kalau itu berkaitan dengan kemakmuran, oke. Berkaitan dengan kesehatan, oke. Berkaitan dengan hiburan iman juga oke. Tapi hati-hati, ada nanti sektor-sektor yang mempengaruhi kebengkokan. Kebengkokan pengertian, kebengkokan laku perbuatan, kebengkokan keinginan tidak mencapai hasanah dunia. Itu bisa ada di setiap saat. Di lingkungan kita. Nggak usah jauh-jauh. Yang diurus itu ini, baca Quran tidak diurus. Yang diurus banyak-banyak, setiap hari, setiap malam. Pemahaman ayat tidak pernah ditingkatkan. Mau jadi apa masyarakat seperti itu? Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Dan di sini saya berwasiat pada diri saya dan hadirin sekalian, kepada yang ada urusan yang tidak ada, ya bukan tanggung jawab saya, orangnya juga tidak ada. Atas dasar itu, atas dasar ini silakan saja. Tapi kalau saya ditanya sama Allah nanti, kenapa Anda tidak, orang itu tidak beritahu, saya akan jawab orang itu tidak ada. Saya menyatakan usikum wa iya ya bertakwa Allah, kumnya hanya ada 100. Penduduk di sini ada 400. Yang ada hanya 100. Ya kumnya itu yang 100 itu. Yang 300 lagi kemana? Ya saya bagaimana tahu kan? Itu artinya apapun yang kita lakukan ini tanggung jawabnya bukan kepada manusia tapi kepada Allah. Dunia ini ruang ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka hati-hatilah dalam hidup. Mau pulang ke akhirat. Apa iya mau pulang ke akhirat? Ya sudah berkali-kali kan kita menguburkan mayat, menyolatkan mayat. Ya masa tidak yakin? Kalau ditanya akan mati, iya. Yang harus dipikirkan itu persiapannya apa. Nah jadi bismillah, mudah-mudahan dengan demikian menjadi satu perhatian
kita berhitung segala-galanya, baik pemahaman Quran, baik laku perbuatan dalam hidup ini benar-benar harus melambangkan jangan membebankan manusia tapi membantu kemanusiaan ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa astaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, mengenai yunfikuna amwalahum ini ada kalimat dalam Quran, alladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim. Ibtigha'a bentuk masdar, majmuk dengan mardoti majmuk dengan Allah. Kemudian tasbitan bentuk masdar, ini maf'ul li ajlih, artinya menjadi tujuan. Artinya yunfikuna amwalahum itu tujuannya satu, mencari ridho Allah. Ridho itu senang, mengusahakan agar Allah senang. Jadi jangan mengharapkan Allah membenci, tapi Allah senang. Kepada siapa Allah senang? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu itu dalam praktisnya radu anhu dulu, jangan radhiyallahu anhum dulu. Mereka rela diatur menurut kebijakan Allah, maka Allah rela pada mereka. Itu yang dicari dalam yunfikuna amwalahum. Yang kedua, tasbitan min anfusihim, bertujuan menguatkan dari diri mereka yang sudah memilih nur dengan berupa bersedia mengeluarkan anggaran. Artinya kalau tidak senang dengan mengeluarkan anggaran sama dengan tidak mengharapkan Allah menyenangi. Satu. Yang kedua, tidak mengeluarkan anggaran sama dengan tidak ada mengukuhkan diri yang sudah pilih nur menurut sunnah Rasul. Ya kalau jelek-jelek kita ditanya, Anda pilih nur apa pilih nur? Pilih nur, ngasung panggelana. Ya gampanglah milihnya. Tapi setelah milih mau bagaimana? Pilih ke Jakarta atau pilih ke Surabaya? Pilih ke Surabaya, terus duduk. Saya terpilih Surabaya, sana pilih Jakarta, terus duduk. Jangan terduduk. Kalau pilih ke Surabaya terus melangkah, yang pilih ke Jakarta juga terus melangkah. Tapi biasanya kalau ke arah pilihan sar langsung melangkah, begitu pilih khair cuman milih doang, tidak melangkah. Jadi melangkah ke arah mardotillah, melangkah ke arah tasbitan min anfusihim, mengukuhkan dari diri yang memilih nur adalah yunfikuna amwalahum. Kalau kita perumpamakan, ada orang misalkan menganjurkan, kamu kalau ingin punya uang, ini bikinlah perusahaan ini. Nah, nanti ada lagi orang, kalau kamu ingin punya uang, bikin perusahaan ini modalnya. Nah, jadi beda kan, harus ini.
dengan ini modalnya. Nah, dengan ini modalnya berarti si penganjur itu mengukuhkan benar-benar itu menguntungkan. Satu itu, yang kedua benar-benar aku ingin Anda beruntung, mengukuhkan itu. Tapi kalau sekedar menganjurkan tidak dengan ini uangnya, ini modalnya, itu ya anjuran saja, tidak ada pengukuhannya. Seperti itu. Jadi hasanat di dunia yang diinginkan juga bukan ingin saja, dikukuhkanlah dengan yunfikuna ambalhum. Jadi kalimatnya alladzina yunfikuna ambalhum ibtiqo amarudillah wa tasbitan min anfusihim. Jadi di sini artinya sekali lagi kita pertama dengan eksplorasi pengkamusan bahwa ajalallahi la'atin. Dari kamus, ajal yang berarti ruang dan waktu. Jangan diterjemah dengan ajal yang berarti waktu maut. Tapi itu dua-duanya ayat Quran. Jadi dengan demikian maka mudah-mudahan kita berhati-hati dalam pemahaman dan juga serius dalam melanjutkan setelah pilihan khair ke arah mengoreksi diri dari tanggapan seobjektif mungkin, dari kelakuan sebaik mungkin. Benar-benar membangun kemanusiaan, tidak membebani kemanusiaan. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la tad'uuhu ila akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.